Ya, oke. Selamat sore semuanya. Menjawab pertanyaan yang ada di IG Story. Sebenarnya USG itu buat apa sih? Nah, itu. Jadi sebenarnya yang balas ke saya udah bener semua ya, bahwa USG itu intinya bisa melihat banyak hal. Yang jelas ini kenapa saya nanyakan ini karena memang kemarin itu ada satu pasien saya, dia hamil ketiga gitu ya, hamil ketiga, terus anak yang pertama ini cowok, anak kedua cewek, terus anak ketiga ini dia baru pertama kali USG di usia kehamilan yang mendekati lahiran ya, sudah matang gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa kok baru datang sekarang USG-nya? Ternyata jawabannya adalah ya karena sudah cukup dok, satu cowok satu cewek. Jadi nggak penting lah yang istilahnya untuk mengetahui jenis kelamin yang ketiga ini. Toh juga dapat cowok atau cewek sudah dapat gitu ya. Nah di sini saya sebenarnya agak sedih ya, karena USG seolah-olah cuman di istilahnya digunakan untuk hanya untuk menentukan jenis kelamin. Sebenarnya enggak ya. Jadi USG itu manfaatnya sangat banyak sekali, khususnya untuk kehamilan. Jadi kita bisa cek dari trimester 1, tergantung trimesternya ya. Trimester 1 itu USG aja itu sebenarnya bisa untuk mengetahui bahwa itu kehamilannya itu di dalam kandungan atau di luar kandungan. Itu penting. Yang pertama. Terus kemudian kalau dia kehamilannya di dalam kandungan, itu dia berkembang atau tidak? Ya, berkembang apa tidak? Apakah kantong gestasi atau kantong kehamilannya ini kelihatan? Kemudian diikuti oleh perkembangan janin yang sesuai dengan usia kehamilan. Itu juga penting. Itu bisa dilihat dari USG pertama. Atau kemudian malah bisa melihat istilahnya usia kehamilannya itu berapa sebenarnya. Itu bisa tepat memang diukur di usia kehamilan yang pertama ya. Ya, terus kemudian untuk mengetahui apakah kehamilannya ini kosong atau memang isi atau memang kehamilan jadi kehamilan anggur misalnya gitu ya. Itu bisa cek. Kita bisa cek dari trimester 1 gitu ya. Nah, terus untuk trimester 2 udah semakin lama semakin gede, kita bisa cek perkembangan janin. Apakah usia kehamilannya sesuai dengan usia kehamilan yang dihitung berdasarkan mens terakhir. Yang kedua, misalnya kita lihat gitu ya, di trimester 2 kita lihat bisa biasanya kalau di usia kehamilan 18 sampai 22 atau kadang ada yang referensi lain mengatakan 20 sampai 24 itu bisa lihat fetal survey. Fetal survey itu lihat segala sesuatu yang berhubungan dengan janin. Mulai dari kepala sampai kemudian ujung kaki. Bisa lihat tuh kepalanya ada kelainan apa tidak, tulang tengkoraknya tumbuh apa tidak, otaknya tumbuh apa tidak, otak depannya tumbuh apa tidak, otak tengah, kemudian otak belakangnya tumbuh apa tidak, ada penumpukan cairan apa tidak di situ. Kemudian turun lagi katakanlah di mata ya, mata kanan kiri ya, apakah ada lensanya, itu bisa kelihatan ya. Tulang hidungnya bisa ada lihat bisa kelihatan atau tidak gitu ya, ada apa tidak. Kemudian wajahnya kita lihat, kemudian di apa namanya, di bibirnya itu bisa bisa lihat bibirnya sumbing apa tidak dan sebagainya. Itu dari kepala saja, belum yang lain, tangannya, kakinya sesuai nggak ukurannya gitu ya. Terus kemudian rongga dadanya, jantungnya betul nggak dia aksisnya mengarah ke kiri, ruangannya betul nggak ada 4 gitu ya. Kemudian jantungnya kegedean apa enggak gitu ya. Terus kemudian ada organ perut yang masuk ke rongga dada apa tidak. Jadi itu bisa melihat itu juga, termasuk melihat apa namanya, fetal survey ya, termasuk melihat apa namanya, ginjalnya tuh ada apa tidak, dua, ada kistanya apa tidak, saluran pencernaannya bagaimana, kemudian kandung kencingnya bagaimana, termasuk melihat itu ya, jumlah apa namanya, jumlah air ketubannya, terus kemudian tali pusatnya ada pembuluh darah 3 betul apa tidak, terus kemudian plasenta ari-arinya bagaimana, sehat apa tidak. Jadi memang banyak sekali itu di trimester 2. Di trimester 3 ya sama, saya kira sama, dan secara umum bisa melihat janinnya itu satu apa ada dua. Saya kira itu untuk secara umum ya, mulai dari trimester 1 harusnya bisa kelihatan kembar apa
1 apa 2 gitu ya. Nah, secara umum di trimester 3 juga bisa cek kepalanya di daerah mana. Istilahnya dia presentasinya mana, kepala atau malah di atas atau bokong presentasinya. Atau mungkin malah letaknya lintang, melintang tuh kepalanya di kanan atau di kiri. Tentu itu nggak normal ya. Terus kemudian denyut jantungnya normal, sehat apa tidak. Terus kemudian kita cek gerakannya seperti apa. Kemudian kita cek kemudian apa namanya jenis kelamin. Nah, itu adalah salah satu bagian kecil gitu ya. Jenis kelaminnya terlihat cowok atau cewek gitu ya. Terus kemudian ari-ari atau plasentanya menutup jalan lahir atau tidak. Air ketubannya cukup apa tidak. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita cek ya dari USG itu sendiri. Selain ada kelainan di rahimnya apa tidak, ada miomnya, hamil dengan miom, hamil dengan katakanlah kista. Jadi memang banyak yang bisa kita cross check ya. Termasuk ketika sudah mau mendekati lahiran, air ketubannya berkurang apa tidak. Termasuk apa namanya plasentanya ini terjadi pengapuran apa tidak. Nah, itu. Jadi bisa banyak banget ya, bisa banyak banget yang bisa kita lihat dari USG. Jadi pesan saya sih sebagai apa namanya dokter ini mungkin kepada ibu-ibu yang bunda ya, bunda dan ayah, jangan lupa untuk cek itu kesehatan janinnya sehat apa enggak. Yang penting itu bukan hanya jenis kelaminnya ya. Jenis kelamin itu pasti akan kelihatan nanti ketika lahir, tapi kondisi sebelum lahir itu yang harus dipastikan. Saya kira itu ya untuk menjawab pertanyaan yang di IG story. Ya, semoga yang sedang hamil semoga apa namanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin.